Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binary Haidar, peserta pelatihan dasar CPNS 2025, penempatan di Balai Perawatan Perkeretaapian sebagai teknisi perkeretaapian. Di sini saya akan memaparkan mengenai identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Sebagai pendahuluan, saya ditugaskan sebagai teknisi perkeretaapian di Balai Perawatan Perkeretaapian. Tugas dari Balai Perawatan Perkeretaapian sendiri yaitu melakukan perawatan sarana perkeretaapian milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Balai Perawatan Perkeretaapian juga memiliki aset yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Balai Perawatan Perkeretaapian juga menjadi pengelola aset prasarana seperti Depo KRL Depok dan Depo Solo Jebres. Lokasi kantor kami berada di Grobogan, Jawa Tengah. Selanjutnya kita masuk ke isu implementasi manajemen ASN. Yang pertama yaitu kurangnya kedisiplinan pegawai. Jadi masih banyak pegawai yang belum disiplin, seperti datang terlambat ataupun pulang lebih cepat, dan tidak menggunakan alat pelindung diri yang memadai, terutama di area workshop ataupun bengkel. Dampaknya apa? Proses pelayanan menjadi terhambat, dan risiko kecelakaan kerja menjadi meningkat. Pihak yang dirugikan dari kurangnya kedisiplinan ini, yang pertama adalah pengguna ataupun operator sarana, karena proses perawatan memakan lebih banyak waktu. Yang kedua, yaitu pelaksana perawatan, karena risiko cedera akibat tidak menggunakan APD menjadi lebih tinggi. Dan yang ketiga, pihak yang dirugikan adalah atasan ataupun institusi, karena dengan kurangnya kedisiplinan, citra institusi menjadi buruk di mata masyarakat. Yang kedua, yaitu tentang pelatihan teknis yang masih terbatas. Pelatihan teknis tentang perkeretaapian, utamanya bagi pegawai baru, masih cukup terbatas. Pegawai pelaksana perawatan hanya bergantung pada buku manual sebagai pedoman perawatan sarana, tanpa didampingi pelatihan yang memadai dari tenaga ahli. Dampaknya, keterampilan dalam penyelesaian masalah yang muncul seringkali berjalan lambat, karena kurangnya pengalaman dan juga pendampingan. Pihak yang dirugikan dari kejadian ini, yang pertama adalah pengguna ataupun operator sarana, karena proses perawatan itu memakan lebih banyak waktu. Dan yang kedua, pelaksana perawatan sebagai pihak yang dirugikan, karena kesulitan dalam pemecahan masalah perawatan. Yang ketiga yaitu pembagian tugas yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Banyak pegawai yang merasa kesulitan ketika dihadapkan pada tugas tertentu karena berada di luar kompetensinya. Misalnya, seorang teknisi sarana A harus melaksanakan tugas sebagai teknisi sarana B yang memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda. Dampaknya apa? Proses pelayanan ataupun perawatan menjadi lebih lama dan seringkali hasil yang didapat kurang maksimal. Pihak yang dirugikan tentunya adalah yang pertama masyarakat, karena pelayanan yang diberikan tidak memuaskan. Yang kedua yaitu operator sarana, karena kerusakan sarana tidak sepenuhnya teratasi. Dan yang ketiga adalah pelaksana perawatan, karena dapat dicap tidak kompeten. Selanjutnya kita masuk ke isu implementasi Smart ASN. Isu yang pertama yaitu tentang catatan riwayat perawatan sarana yang masih konvensional. Jadi pencatatan ini masih dilakukan secara konvensional. Para teknisi masih bergantung pada lembar cek sheet fisik sebagai arsip catatan perawatan, belum menggunakan sistem yang lebih modern seperti yang berbasis online. Dampaknya, pencatatan menjadi tidak efisien karena memerlukan banyak kertas dan rawan rusak karena cairan ataupun kotoran saat pegawai melakukan pemeriksaan.
Pencarian data juga akan menjadi lebih sulit karena harus mencari satu persatu arsip yang akan memakan banyak waktu. Pihak yang dirugikan yang pertama adalah pelaksana perawatan karena memerlukan banyak waktu dan kertas untuk membuat check sheet. Yang kedua, pengawas ataupun atasan karena pemantauan menjadi tidak praktis, apalagi ketika melakukan pengawasan aset sarana yang berada di luar daerah. Pihak yang dirugikan ketiga adalah operator karena memerlukan lebih banyak waktu untuk sekedar mengetahui kondisi sarana yang akan dioperasikannya. Yang kedua yaitu mengenai promosi balai perawatan perkeretaapian yang belum maksimal. Banyak masyarakat yang belum mengetahui eksistensi dan apa fungsi dari balai perawatan perkeretaapian. Hal ini dikarenakan promosi dari balai perawatan perkeretaapian, terutama yang terkait dengan produk jasa, itu masih terbatas. Tampaknya potensi PNBP tidak terserap dengan baik karena masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi nilai jual dari produk jasa balai perawatan perkeretaapian. Pada akhirnya, masyarakat juga akan mempertanyakan kontribusi institusi tersebut bagi masyarakat. Pihak yang dirugikan yang pertama adalah institusi, karena potensi pendapatan tidak terakomodir dengan baik dan fungsi institusi yang dipertanyakan masyarakat. Pihak yang dirugikan kedua adalah pegawai, karena citra pegawai otomatis juga akan menjadi kurang baik. Isu yang ketiga adalah minimnya inovasi. Masih banyak pegawai yang bekerja sekedar hanya untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Sangat sedikit dari mereka yang melakukan upaya nyata untuk menciptakan inovasi baru terkait dengan pelayanan. Mereka lebih memilih untuk berada di zona nyaman. Tampaknya, dengan minimnya inovasi ini, perkembangan institusi menjadi stagnan. Institusi yang harusnya dapat beradaptasi malah tenggelam oleh persaingan dunia yang semakin cepat berubah. Pihak yang dirugikan dari minimnya inovasi ini tentunya yang pertama adalah masyarakat, karena tidak dapat terakomodir kebutuhannya. Yang kedua, institusi, karena gagal memenuhi kebutuhan masyarakat, maka institusi dapat dicap sebagai institusi yang buruk atau mendapat stigma negatif. Dan yang ketiga, pegawai, karena dapat dinilai tidak kompeten dan adaptif. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.